Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba untuk eh, latihan bagaimana membuat validitas atau menghitung validitas untuk soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Misalnya di dalam responden ini ada 15 orang dan ada 10 item soal. Setiap jawaban kita akan tuliskan di sini kalau jawabannya iya dan tidak ya. Bentuknya iya dan tidak. Untuk iya dia kita beri skor 1, untuk tidak dia kita beri skor 0. Jadi kita bisa melihat di sini beragam ya. Untuk soal nomor 1 ini ada 13 orang yang menjawab iya dan soal nomor 2 12 orang menjawab iya dan seterusnya. Begitu. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita akan mencari koefisien korelasi dengan poin biserial. Rumusnya ini R P bis sama dengan MP dikurangi MT per SDT ya dikali akar dari P per Q. Kemudian langkah pertama kita adalah kita akan mencari P dan Q. Untuk P dan Q kita bisa lihat pengertiannya. P itu proporsi siswa yang menjawab benar ya atau iya pada butir yang diuji validitasnya, sementara Q kebalikannya. Proporsi siswa yang menjawab salah atau tidak pada butir soal yang diuji validitasnya. Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan dulu P dan Q. Untuk P, kita menghitung dengan cara jumlah benar dibagi jumlah siswa. Ini ya, jumlah benar dibagi jumlah siswa. Jadi kita per item. Untuk item soal nomor 1, jumlah benar atau yang mengisi iya dalam soal bentuk iya dan tidak, ini kan ada segini ya. Nah, ini yang menjawab iya atau benar. Kita anggap yang benar ya. Jadi 13 orang dibagi jumlah siswanya 15. Jadi untuk soal pertama, hitungan manualnya adalah 13 dibagi 15. Untuk soal nomor 2 berarti 12 dibagi 15 dan seterusnya sampai soal nomor 10. Kalau kita hitung menggunakan kalkulatornya berarti kurang lebih 13 dibagi 15, 0,87 untuk yang ini ya. Nah, silahkan dilanjutkan untuk soal kedua sampai soal ke-10. Berikutnya kita akan menghitung Q. Ini saya sudah selesaikan membuat P-nya ya sampai butir soal ke-10 dan kita akan menghitung Q. Q itu adalah 1 dikurangi P atau kita yang kalau P ini yang benarnya, yang menghitung iyanya, dan Q ini yang tidaknya. Rumusnya adalah 1 min P. P ini berarti 0,87 gitu ya. Jadi jika Anda menghitung manual silahkan 1 dikurangi 0,80 begitu ya, sampai pada soal ke-10. Kembali ke rumus koefisien korelasi poin biserial, kita akan mencari MT ya. P dan Q sudah, kita akan mencari MT sekarang. Jadi MT ini keterangannya MT adalah skor rata dari skor total.
Gitu ya, skor rata dari skor total. MT rumusnya sigma XT per N. Artinya kita harus mencari XT lalu dijumlahkan. XT ini adalah jumlah benar per siswa. XT adalah jumlah benar per siswa. Saya membuat tabel baru. Kemudian jumlah benar per siswanya kita cek. Misalnya Amira, ini Amira ya. Amira ini soal benar atau soal yang dia jawab iya ada berapa? Kalau manual Anda tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item soal yang dijawab iya oleh Amira. Begitu. Kalau Andika kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Sementara kalau Anda menggunakan Excel, Anda tinggal auto sum karena yang angka 1 itu menandakan diisi iya, tinggal ditarik begitu sehingga jumlahnya ada di XT ini. Setelah itu kita akan menghitung sigma XT. Sigma XT artinya kita menjumlahkan dari XT semua XT. XT pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi tambahkanlah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 sampai 7 yang bawah. Jadi ini ditambahkan semua. Kalau saya menggunakan AutoSum Excel, saya akan memblok ini dan jumlahnya adalah 121. Nah, setelah itu kita akan menghitung MT dengan rumus MT sama dengan sigma XT per N. N ini adalah jumlah siswa, di mana jumlah siswanya adalah 15. Jadi, sigma XT per N adalah 121 dibagi 15. Bisa dilihat bahwa di sini MT adalah sigma XT dibagi N atau N-nya jumlah siswa. Sigma XT-nya kan ada 121 ya, dibagi jumlah siswanya 15 berarti 121 dibagi 15. Jadi MT adalah kalau kita hitung 121 dibagi 15 maka diperolehlah 8,07 ya. Gitu. Dengan demikian kita sudah punya nilai MT. MT-nya adalah 8,07. Kembali ke rumus koefisien korelasi poin biserial. Kita sekarang akan mencari MP. MP ini adalah skor rata hitung untuk butir yang dijawab betul. Atau dalam soal yang dalam contoh sekarang adalah yang dijawab iya oleh responden. Pada bagian ini kita fokus pada item soal ya. Jadi fokus pada item soal. Nah, cara mencari MP adalah total XT, berarti yang XT kan ini ya. Jadi kita akan melihat total XT siswa yang menjawab benar. Total XT siswa yang menjawab benar. Secara tentu saja kita harus tahu dulu nih sebelum XT-nya dijumlahkan, kita harus tahu dulu untuk soal nomor 1 siapa sajakah yang menjawab benar atau siapa saja sih yang menjawab iya. Kita lihat ya, yang menjawab iya kan berarti yang angkanya 1 dong. Saya beri warna ya, yang angka 1 kan ini. Nah, berarti kita fokus ke sekarang XT. XT-nya ini XT yang sesuai dengan nomor 1 ini yang saya beri warna kuning. Berarti XT-nya ini. Nah, XT ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Saya mau pinjam di sini yang warnanya hijau. Nah, ini si XT ini kita jumlahkan, berarti kalau Anda menghitung manual, 6 ditambahkan 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Begitu kan? Ini jumlah dari
apa namanya, XT total untuk soal yang menjawab benar pada soal nomor 1. Setelah itu kita masuk ke rumus MP. MP-nya adalah total XT siswa yang menjawab benar, berarti yang 106 dibagi jumlah soal yang menjawab benar. Jumlah siswa yang menjawab benar. Jumlah siswa yang menjawab benar adalah yang ini. Gitu ya, berarti saya beri warna biru. Berarti MP, tadi kita sudah siapkan kolom MP. MP soal pertama adalah ini 106 dibagi 13, gitu ya. Jumlahnya 8,15. Saya akan tulis kembali 8,15. Nah, untuk soal nomor 2, kita juga harus cek siapa saja sih yang menjawab benar. Nah, kita akan beri warna yang nomor 1. Ya. Kemudian kita akan pilih XT-nya yang benar tuh atau yang iya tuh siapa saja. Ini ya, berarti ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, ini adalah XT untuk yang menjawab iya. Kita akan jumlahkan, ini berarti kita hapus dulu. Kita akan jumlahkan 8 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 7 sama dengan 100. Berarti di sini 100 dibagi 12. 8,33 saya akan tulis ulang. Demikian sampai soal nomor 10. Silakan Anda hitung sendiri dan penuhi ini. Sekarang kita akan mencari SD, karena kalau kita lihat kelengkapan untuk mencari koefisien korelasi poin biserial dalam rumusnya, kita kan sudah punya P dan Q, sudah punya MT, sudah punya MP, sekarang tinggal kita mencari SD. SD atau standar deviasi itu diperoleh dari akar dari ini ya rumusnya. Sigma xt kuadrat dibagi n, kemudian dikurangi sigma xt dibagi n dikuadratkan. Jadi kita akan satu persatu kita kerjakan ya. Kita kan sudah punya xt, sekarang berhubungan dengan yang ada di dalam rumus SDT ini, jadi kita harus mencari xt kuadrat. Nah, xt kuadratnya kita buat, sehingga artinya ini kan xt, 8 ini xt dikuadratkan, berarti 8 kali 8, kayak gitu ya untuk manualnya. Untuk Excelnya saya akan buat seperti ini ya. Kita akan lihat hasilnya, dan saya tarik, hasilnya ini. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk mencari sigma xt kuadrat. Jadi kita sekarang sudah punya sigma xt kuadrat, ini yang 997. Nah, 997 gini ya, 997 dibagi n. N-nya itu adalah 15. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan sigma xt. Sigma xt-nya kan 121 dibagi 15, baru kemudian dia dikuadratkan. Kita hitung ya. 99 dibagi 997 dibagi 15. Berarti gini ya. 997 bagi 15 sama dengan ini 66,467 sekian. Kemudian kita lihat 121 dibagi 15 hasilnya adalah 121 dibagi 15 hasilnya ini dibagi ini hasilnya 8,06.
kemudian kita akan kuadratkan. Gitu ya. Nah, kita udah punya yang ini. Saya akan kopikan di sini biar tidak hilang ya. Nah, ini 66,46 akan dikurangi dengan, kita kan punya 8,06 ini gitu ya. Jadi hasilnya 64,96. Ini saya hapus. Jadilah 66 dikurangi 46. Ini kita akan kurangi dengan ini 64. Hasilnya adalah SDT-nya 1,506 sekian. Atau kalau kita bulatkan 1,51. Kita sudah punya angka-angka, semisal MT 8,07, kemudian SDT 1,51, kemudian ada lagi P dan Q untuk setiap item soal. Nah, sekarang kita akan memasukkannya ke dalam rumus ya. RPBIS, kini MP min MT per SDT kali akar dari P dibagi Q. Nah, karena kita per item ini sudah punya P dan Q, maka saya coba dulu ya, P dibagi Q untuk setiap item. Ini P dibagi Q yang ini. Berarti ini ya, kalau manual berarti silahkan langsung 0,87 dibagi 0,13. Simpan di sini, kemudian kalau saya pakai Excel, saya tarik ya. Gitu. Coba kita betul atau tidak nih. Ini dibagi Q. Betul ya. Nah, demikian jumlahnya. Kita cek dulu. Ini P dibagi Q. 6,5, cek lagi P dibagi Q. 4, cek lagi P dibagi Q. Ya, berarti ini hasilnya. Kemudian kita akarkan. Akar dari P per Q. Kalau di kalkulator manual diakarkan bisa. Kalau saya menggunakan Excel berarti ini SQRT begitu ya. Ini sudah ada akar dari PQ. Kemudian nanti tinggal kita masukkan ke dalam setiap rumus. Ini langkah berikutnya, kita akan membuat menghitung koefisiennya dengan rumus RPBIS ya, MP min MT per SDT dibagi akar dikali akar P dibagi Q. Secara terpisah kita sudah punya MP, sudah ada MT, sudah ada SDT, kemudian sudah ada akar PQ. Ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk setiap butir soal. Caranya, kalau manual tinggal masukkan saja. Ini rumus yang ini ya. Masukkan satu persatu untuk soal 1 misalnya. Soal 1 MP, MP-nya kan ini. 8,15 saya coba tulis di sini sebagai visualisasi. MP-nya 8,15 dikurangi MT. MT-nya 8,07. Kemudian dibagi ST ya. Ini dihitung dulu baru kemudian dikalikan akar P dibagi Q. Dikalikan ini ya. Saya akan beri warna ini. Baik. Begitu caranya. Jadi kita akan coba satu persatu ya.
kita sudah mempunyai koefisien yang diinginkan, ya, yang tadi melalui perhitungan biserial. Kemudian hasilnya adalah ini yang saya beri warna biru. Dari sini langkah terakhir adalah kita menentukan apakah butir instrumen ini dikategorikan sudah valid atau belum. Menurut Wierasma dan George, jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3, maka butir instrumen dikategorikan valid. Kita cek ya. Berarti yang valid ini saya beri warna berbeda. Gini ya, ini. Nah, berarti yang valid ada 3. Ya, yang lainnya tidak valid.